akan menjelaskan dampak dari masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dosen pengampu Ibu Rina Ari Rahmah, MPD. Disusun oleh Jania Gifri dengan NIM 1938023, Santi Anggraini dengan NIM 1938022, Iwal dengan NIM 1938028. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dunia lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Munajat dan Nusantro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah sebuah benda dan budaya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Selanjutnya, masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. Yang pertama, jumlah penduduk besar. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, Indonesia mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut. A. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhnya kebutuhan hidup rakyatnya. B. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk cepat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. Yang pertama, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun sayangnya masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, pendapatan per kapita penduduk yang rendah. Yang kedua, ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada. Yang ketiga, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Yang keempat, tingkat pendapatan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Selain itu, pendapatan per kapita yang masih rendah menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai kesejahteraan. Upaya mengatasi masalah kependudukan. Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama,
pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, melaksanakan program perbaikan gizi. Yang keempat, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Selanjutnya yaitu dampak dari masalah dari lingkungan hidup adalah yang pertama polusi, yang kedua perubahan iklim, yang ketiga populasi, yang keempat penipisan sumber daya alam, yang kelima pembuangan limbah, yang keenam kepunahan keanekaragaman hayati, yang ketujuh deforestasi atau penggundulan hutan, yang kedelapan fenomena pengasaman laut. Dampak pertumbuhan penduduk terhadap satu, dampak pertumbuhan penduduk terhadap air bersih. 2. Dampak pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan udara bersih. 3. Dampak pertumbuhan penduduk terhadap lahan pertanian. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dari dampak yang diakibatkan bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Baiklah, sekian dari penjelasan materi tentang dampak dari masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.